Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa dapat berkumpulnya kita di dalam masjid Zaratul Abrar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berjudul keutamaan sifat dermawan. As-saqiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, wa qaribun minan nar. Wala fajirun saqiyun ahabbu ilallah min abidin bi khailin, wa ayyudain aida minal bukhli. Orang dermawan dekat kepada Allah, dekat sesama manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari sesama manusia dan dekat dengan neraka. Sungguh orang yang bersalah, yang dermawan lebih disukai oleh Allah daripada seorang yang tekun beribadah akan tetapi dia kikir. Penyakit manakah yang lebih berbahaya daripada kekikiran? Hadis riwayat Al-Baihaqi, Syu'abul Iman nomor 293. Dari hadis di atas yang dapat kita ambil sebagai hikmah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran hadis di atas yang dapat kita petik adalah tentang kedermawaan, kemurahan hati, kebersihan jiwa, dan tulus memberi kebaikan sesuatu apapun. Itu bisa menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa kedermawaan dalam syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak kepada yang layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibanding sedekah. Yang ketiga, sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dermawan, karena tidak semua sifat dermawan dimiliki oleh orang-orang yang diberi harta yang serba kecukupan. Terlalu banyak orang yang kecukupannya dan kebutuhan hidupnya sudah penuh, tetapi dia angkuh dan sombong kepada sesamanya. Yang keempat yang dapat kita ambil adalah kedermawanan sebagai salah satu akhlak yang agung dalam tuntunan Islam yang berkaitan dengan ibadah, yaitu ibadah sosial yang perlu dikualitaskan, yang perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mensampingkan ibadah individual yang wajib tentunya. Ibda bin nafsik, kita mulai dari diri sendiri. Dan hikmah yang kelima adalah sesungguhnya sifat dermawan dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kemampuan kita, meskipun itu hanya uluran tangan berupa sepotong roti atau senyuman kepada sesama. Namun amat disayangkan, ternyata masih banyak orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan investasi akhirat yang luar biasa ini. Rasulullah SAW bersabda, surga adalah rumah orang-orang yang dermawan, dan wali Allah Subhanahu wa taala tidak diberi tabiat kecuali kedermawanan. Hadis riwayat Daruqutni. Kita juga bisa lihat dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkannya hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha luas, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 131 ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita juga bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 37, artinya yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Sebelum ikhtitam, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami memohon kepada Engkau untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan muslimin dan muslimat. Semoga mereka semuanya diampuni dosa-dosanya, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga mereka diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga mereka diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Semoga mereka diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa untuk perjuangan Islam. Semoga mereka diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat. Semoga mereka diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.